Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di mana tujuan monster terbang? Asosiasi Hunter tidak dapat menjawab. Bagaimana dengan keselamatan warga? Berita internet penuh dengan foto-foto Kaiser. Mulai dari lingkungan hingga rumah sakit. Meski jauh, saya pikir itu tidak akan ditemukan karena saya terbang ke sana dalam sekejap. Saya tidak menyangka begitu banyak foto diambil dalam waktu sesingkat itu. Untungnya, dia tidak difoto sedang duduk di atas cater. Meskipun saya memutuskan untuk tidak peduli dengan pandangan orang lain, tetapi melihat Kaiser yang telah menjadi pusat topik, suasana hati saya masih sangat sensitif. Siapapun yang melihat monster di langit akan merasa ketakutan. Melihat laporan berita yang menakutkan, Cheng Jinwoo memutuskan untuk lebih berhati-hati di masa depan. Lagi pula tidak perlu menakut-nakuti manusia. Pada awalnya, alasan mengapa dia merasa tabu tentang profesi necromancer juga karena dia khawatir akan sulit untuk menahan pandangan orang yang aneh. Mereka tidak menyangka kadal bersayap menjadi begitu populer. Bukankah akan lebih mengejutkan lagi jika mereka melihat taring? Cheng Jinwoo tenggelam dalam pikirannya sendiri, ketika telepon tiba-tiba bergetar dengan suara mendengung. Siapa ini? Melihat nomor penelepon yang tidak dikenalnya, dia berjalan keluar dari bangsal dan menjawab telepon. Halo? Pemburu Cheng Jinwoo. Itu adalah suara seorang lelaki tua dengan nada rendah hingga sedang. Dia langsung ingat pemilik suara itu. Presiden? Ya, saya Gou Jianli. Ketua memanggil saya. Mengapa Presiden Asosiasi Pemburu Hebat menelepon saya secara pribadi? Ada orang yang datang dan pergi di koridor rumah sakit, dan dia berjalan ke tempat yang sunyi untuk berbicara. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Seharusnya kau sudah mendengar beritanya. Pesan? Cheng Jinwoo bingung. Berita apa? Apakah kamu tidak melihat beritanya? Wow, tidak menyangka beritanya menyebar begitu cepat. Saya merasa sangat menyesal untuk hal itu. Saya akan memperhatikannya lain kali. Dia mengakui kesalahannya kepada ketua yang dihormati. Apa? Dari pertanyaan Gao Jianli yang tidak jelas, dia menyadari bahwa dia sepertinya telah melakukan kesalahan. Bukankah ini berita dari Kaiser? Selain itu, ada hal-hal yang bisa muncul di berita. Ruang bawah tanah ganda, portal merah, membersihkan ruang bawah tanah level, mutiara keserakahan, DLL. Jika Anda benar-benar menghitung, itu terlalu banyak. Apa masalahnya? Sepertinya kamu benar-benar belum pernah mendengarnya. Karena aku baru saja kembali dari tempat tertutup. Kalimat ini tidak bohong. Ketua Gao Jianli di ujung telepon tampak sedikit terkejut dengan ini, dan kemudian suaranya sedikit lebih rendah dari biasanya. Bisakah aku berbicara denganmu secara langsung? Cheng Jinwoo bahkan lebih terkejut daripada saat pertama kali menerima telepon dari ketua. Presiden asosiasi tidak hanya menelepon langsung, tetapi juga datang menemui saya secara langsung? Ini adalah masalah yang sangat penting sehingga perlu diselesaikan oleh presiden sendiri. Walaupun demikian, dia melihat ke arah bangsal tempat ibunya berada. Ketua tidak bisa dipanggil ke sini. Mungkin karena urusan ibu, yang akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Aku akan pergi menemuimu. Kalau begitu, kerja keras bagimu untuk melakukan perjalanan. Oke. Setelah membuat janji dengan ketua, dia mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan meninggalkan rumah sakit. Setelah keluar dari Castlevania di mana matahari tidak bisa dilihat, dunia nyata di mana matahari bisa bersinar langsung membuat matanya gatal, dan tanpa sadar dia mengerutkan kening. Agak merepotkan, kenapa kamu tidak langsung menelepon Kaiser? Setelah sedikit ragu, dia tetap berjalan menuju taksi. Bab 111 level S, Sparring. Ini adalah video yang direkam dari kamera pengintai di jalan. Isinya sangat mengejutkan. Gambar menunjukkan jalan masuk yang tenang. Meski video tersebut ditayangkan dalam bentuk fast playback, namun tidak banyak kendaraan yang melintas dalam gambar tersebut. Segera, video yang diputar cepat melambat. Sebuah mobil muncul di layar. Kecepatan kendaraannya cepat, dan kecepatan kendaraan dapat dirasakan bahkan dalam rekaman yang lambat. Dalam sekejap mata, sebuah benda hitam jatuh di depan kendaraan Mercedes-Benz tersebut.
Bentuk kehidupan hitam yang berdiri dengan dua kaki seperti manusia. Situasi yang tiba-tiba membuat kendaraan tidak sempat melambat, namun tidak menyebabkan kendaraan tersebut bertabrakan dengan makhluk tersebut. Karena sesaat sebelum tabrakan, kendaraan itu terlempar ke udara. Makhluk itu membalikkan kendaraan hanya dengan satu tangan, lalu menyeret pengemudi yang tidak sadarkan diri keluar dari kendaraan dan memakannya dari awal. Klik, klik. Jika monitor memiliki fungsi pemantauan, pasti akan merekam suara ini. Video berhenti di sini. Cheng Jinwoo memalingkan muka dari layar besar yang menempati seluruh dinding ruang ketua asosiasi, dan memandang ketua Gao Jianli di seberangnya. Gao Jianli diam-diam meletakkan remote control di tangannya. 300. Ini adalah jumlah orang yang dibunuh semut. Tidak seperti yang lain, dia tidak menunjukkan ekspresi sombong atas kemalangan tetangganya. Apakah karena negara R gagal merespons tepat waktu? Tidak. Gao Jianli menggelengkan kepalanya. Butuh waktu kurang dari 30 menit bagi para pemburu untuk mencapai tempat kejadian. Tapi dalam waktu 30 menit yang singkat itu, populasi sebuah desa menghilang. Di Asia, level pemburu di negara R termasuk yang terbaik. Meski begitu, banyak sekali korban di negara R, bagaimana jadinya jika semut terbang ke pulau utama negara H? Memikirkan hal ini, Gao Jianli yang telah menonton video berkali-kali mulai merasa pusing lagi. Pastikan untuk menyingkirkan semut ini sesegera mungkin. Operasi akan dimulai dalam 4 hari. Negara R meminta negara H beberapa hari yang lalu, berharap memberi mereka daftar pemburu dari negara H untuk dilawan. Namun, Gao Jianli menunda pengumuman daftar final dengan kewenangan perwakilan partai haji. Hanya ada satu alasan untuk ini. Yin Wei tidak bisa menghubungi Cheng Jinwoo sebelumnya. Setelah lama menunggu, akhirnya daftar terakhir bisa dikonfirmasi sekarang. Kami akan pergi ke Pulau Qizhou untuk menyingkirkan semut-semut itu, kata Gao Jianli dengan gugup. Dengan mata yang tulus, Gao Jianli melanjutkan. Tapi itu membutuhkan bantuanmu. Gao Jianli menunjukkan sedikit kegelisahan. Bahkan jika Seong Jinwoo menolak permintaan itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, Cheng Jinwoo bukan anggota guild, jadi dia tidak berkewajiban untuk memenuhi persyaratan asosiasi hunter. Apakah akan menjawab atau tidak tergantung sepenuhnya pada keinginannya sendiri. Saya. Setelah pembicaraan dengan ketua Gougan RI selesai, Cheng Jinwoo yang bangkit dan hendak pergi tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Apa ini? Fluktuasi magis muncul tidak jauh dari sini. Ruang bawah tanah di luar kendali? Jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda dapat menemukan bahwa itu bukanlah energi penjara bawah tanah yang tidak terkendali. Tidak ada nafas monster sama sekali, dan yang berfluktuasi adalah kekuatan sihir yang dipancarkan oleh para pemburu. Apakah ada yang salah? Gougan RI, yang akan mengirim Cheng Jinwoo pergi, sudah sampai di pintu, berbalik dan bertanya. Bukan apa-apa. Aku hanya merasa ada pemburu yang bertarung di dekat sini. Bagaimana ini mungkin? Gao Jianli tertawa. Pemburu mana yang berani bertarung di dekat markas besar asosiasi pemburu? Ini tidak mungkin. Tunggu sebentar. Ke arah mana dia melihat tadi? Gao Jianli ingat. Saat ini, para pemburu peringkat S sedang melakukan pemanasan di gimnasium. Kamu seharusnya membicarakan mereka, kan? Pemanasan? Jika ini masalahnya, itu dapat menjelaskan mengapa dampak sihir yang terus-menerus dan terkendali ini terjadi. Aku mengerti. Cheng Jinwoo mengangguk. Gao Jianli menatapnya dengan takjub. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.